Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai obat antivirus, di mana pada kali ini saya akan membahas empat obat eh, utama, yaitu ada obat anti influenza, ada anti HIV, anti hepatitis, dan juga anti herpes. Nah, yang pertama itu kita akan bahas dari yang pertama dulu, yaitu anti influenza. Nah, influenza itu adalah virus berselubung dengan genom yang terdiri dari RNA tunggal dan tersegmentasi. Nah, untuk influenza ini terdiri atas selubung atau terdiri dari lapisan ganda lipid bilayer yang mengandung eh, sebentar, di mana dia itu mengandung hemaglutinin, neuraminidase, dan juga M2. Nah, cara virus influenza itu masuk ke dalam tubuh atau ke dalam inti sel tubuh, itu yang pertama dengan cara pengikatan hemaglutinin ke residu asam silak atau asam sialik di permukaan sel inang. Jadi, terjadi pengikatan yang bisa dilihat di sini ada yang warna ungu itu terjadi pengikatan antara hemaglutinin ke residu asam sialik. Sini ada kita tulis asam sialik atau asam sialak di permukaan sel inang sehingga virus ini, virus yang ini itu akan masuk melalui endositosis. Lalu M2 akan membentuk saluran yang diatur oleh pH yang memungkinkan proton masuk ke selubung virus dan mengasamkan inti virus sehingga menyebabkan pelepasan RNA. Jadi setelah dia masuk ke sini, dia akan em, memungkinkan proton itu masuk ke selubung virus dan mengasamkan inti virus tersebut sehingga eh, akan terjadi pelepasan RNA ke nukleus sel inang. Lalu RNA yang sudah masuk ke dalam sini tadi itu akan ditranskripsi menjadi mRNA. Kita bisa lihat di sini. Setelah itu, terjadi translasi mRNA menjadi protein virus di ribosom. Setelah disintesis, glikoprotein hemaglutinin dan neuraminidase itu akan disekresikan melalui Golgi aparatus atau aparatus Golgi ke permukaan sel, yaitu tempat mereka menyatu dengan membran plasma. Nah, sedangkan protein virus lainnya itu akan kembali ke nukleus dan bergabung dengan genom yang baru direplikasi. Lalu, ada kapsid virus. Nah, dia ini bergerak ke membran plasma bertunas, tempat dia bertunas dan mengambil segmen membran yang akan atau yang akhirnya akan membentuk partikel virus. Nah, langkah terakhir dari proses ini yaitu replikasi, di mana neuraminidase virus itu akan menghilangkan reseptor asam sialat tadi dari permukaan sel sehingga terjadi penyebaran virus ke sel baru. Jadi bisa kita lihat di sini setelah dia melalui berbagai proses, dia akan lepas dari sel inang dan akan menyebar ke sel inang yang lainnya. Jadi akan terjadi pelepasan dan terjadi penyebaran. Nah, untuk obat influenza ini terbagi atas tiga kelas atau tiga golongan. Yang pertama itu adalah M2 ion channel inhibitors, yang dimana obat ini bekerja dengan cara memblokir saluran M2. Kita bisa lihat di sini. Dia akan memblokir sehingga eh, membatasi proton itu masuk untuk memicu pelepasan gen virus ke nukleus sel inang. Jadi kita lihat ini dia itu tidak akan bisa atau mencegah pelepasan gen virus ke nukleus sel inang. Nah, obatnya itu adalah amantadin dan rimantadin. Untuk yang selanjutnya, golongan selanjutnya ada endonuclease inhibitors. Yang ini, nah, di mana obat ini bekerja dengan cara menghambat endonukleus yang bergantung pada enzim yang terlibat dalam inisiasi sintesis mRNA virus. Sehingga dia akan mencegah replikasi virus influenza. Jadi kita bisa lihat di sini, dia akan mencegah atau menghambat endonukleus yang di sini akan bergantung pada enzim. Jadi dia menghambatnya di sini. Nah, contoh obatnya itu adalah baloxavir. Kemudian golongan yang ketiga ada
neuraminidase inhibitors, di mana obat ini menghambat enzim neuraminidase virus yang ada di permukaan partikel virus tanpa mengaktifkan virus, sehingga tidak mampu memecah asam sialap dan tidak dapat keluar dari sel. Contoh obatnya itu adalah oseltamivir, peramivir, dan juga zanamivir. Selanjutnya kita akan membahas eh, obat antivirus lainnya yaitu HIV. Kita fokus dulu terlebih dahulu. Ini HIV. Nah, untuk HIV ini dia itu mengandung tiga lapisan utama. Yang pertama itu lapisan selubung yang dimana mengandung GP120 dan GP41. Inilah dia GP41 dan ini GP120-nya. Yang kedua ada matriks virus yang dimana dia itu mengandung enzim protease. Nah, ini. Dan yang ketiga itu adalah inti, yang dimana itu mengandung kapsid virus yang membungkus dua saluran RNA, yang dimana dia itu membungkus dua salinan RNA dan reverse transkriptase dan integrase. Nah, sasaran utama dari HIV itu, sasaran utama itu adalah limfosit T CD4 pada tubuh manusia. Bagaimana langkah-langkahnya? Langkah yang pertama yaitu terjadi pengikatan GP120 ke reseptor CD4. Yang ini akan terjadi pengikatan di sini ke reseptor CD4. Di sini ada reseptor CD4 sehingga mengakibatkan selubung virus itu akan menyatu dan membran sel inang yang akan mengakibatkan kapsid virus itu masuk ke sitoplasma sel inang. Lalu genom RNA untai tunggal di dalam kapsid itu akan dilepaskan ke sitoplasma, tempat di mana enzim transkriptase balik itu mengubah RNA jadi DNA untai ganda. Selanjutnya, enzim integrasi itu akan mengikat DNA virus dan diangkat ke nukleus dan memasukkannya ke DNA sel inang dengan memakai sistem sel inang. Nah, salinan RNA genom HIV ini dan untaian lain RNA-nya yang lebih pendek itu akan diangkut keluar dari nukleus. Nah, langkah selanjutnya, di sitoplasma, mRNA ini akan diterjemahkan oleh ribosom sel inang menjadi protein virus yang mengalami pemecahan oleh enzim protease HIV, yang mana pada akhirnya protein struktural dan enzim replikasi yang dihasilkan itu akan berkumpul dan RNA genom virus akan berkumpul dengan RNA genom virus untuk membentuk varian baru yang dimana kemudian akan keluar dari sel inang sehingga menciptakan virus baru yang bisa menginfeksi sel lain. Nah, untuk obat dari HIV ini ada beberapa kelas obat HIV yang dimana dapat memblokir virus HIV ini. Yang pertama ada entry inhibitors, bisa dilihat di sini, yang dimana dia itu bekerja dengan cara mengganggu pengikatan fusi dan masuknya varian HIV ke sel CD4. Contoh obatnya ada enfur, enfuvirtid, yang dimana dia mengikat GP41 sehingga mencegah fusi dengan membran CD4. Kemudian ada Maraviroc, yang dimana dia mengikat reseptor CCR5 manusia sehingga mencegah interaksi dengan GP120 dan menghambat virus masuk. Kemudian ada obat imalizumab, yang dimana obat ini mengikat CD4 sehingga mencegah GP120 dan CD4 berinteraksi dengan CCR5 atau CXCR4 dan menghambat virus masuk. Kemudian golongan yang kedua ada NRTI5, yang dimana obat ini kita bisa lihat di sini
Itu obat ini menghambat transkripsi balik sehingga penghentian rantai setelah dimasukkan ke DNA virus. Contohnya itu adalah abacavir, ematriptyline, emtricitabine, lamivudine, tenofovir, zidovudin, dan lain-lain. Kemudian golongan obat selanjutnya itu ada yang N- NNRTI 5, yang di mana obat ini mengikat dan mendenaturasi enzim transkripsi balik sehingga menyebabkan penghambatan non kompetitif. Contohnya itu ada doravirin, efavirenz, e- e- etravirin, nevirapin, vilvivirin, dan dan lain-lain. Yang kemudian golongan obat yang keempat ada integrasi inhibitors, yang di mana obat ini mencegah HIV, menyatukan materi genetik ke DNA sel inang dan memblokir kerja enzim integrase. Contohnya itu adalah di sini bisa kita lihat itu adalah dolutegravir dan raltegravir. Dan yang terakhir ada obat protease inhibitors, yang di mana obat ini memblokir aksi enzim protease HIV sehingga mencegah pembelahan poliprotein. Nah, contohnya itu adalah atazanavir, darunavir, fosemfrenavir, ritonavir, saquinavir, dan tipranavir, dan berbagai obat lainnya. Nah, untuk HIV cukup sampai di sini. Kemudian kita akan lanjut ke obat selanjutnya, yaitu obat anti hepatitis. Hepatitis. Nah, ini hepatitis. Nah, untuk hepatitis itu terbagi atas dua, yaitu virus hepatitis B dan virus hepatitis C, yang dapat menjadi penyebab hepatitis yang paling umum. Atau ini adalah eh, virus hepatitis yang paling umum terjadi. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai hepatitis B terlebih dahulu. Nah, pada hepatitis B, virus itu akan masuk ke hepatosit dengan cara berikatan dengan reseptor NTCP. Di sini dia, kita bisa lihat di sini. Jadi virus itu, ini adalah virusnya, dia akan masuk dengan cara berikatan dengan reseptor NTCP di dalam sitoplasma. Nah, sitoplasma. Nah, nukleokapsid itu akan dilepaskan dari membran inti dan rcDNA. Itu akan dilepaskan ke dalam inti sel melalui rcDNA, yang dimana akan diubah menjadi DNA untai ganda. Dari sini dia akan menjadi sini, sini, sini. Pokoknya dia akan menjadi DNA untai ganda. Nah, DNA untai ganda ini merupakan DNA untai ganda sirkular tertutup rapat, yang dimana berfungsi sebagai tempat untuk transkripsi RNA subgenomik dan pregenomik. Nah, kemudian RNA pregenomik ini RNA pregenomik ini akan diterjemahkan jadi protein virus, termasuk protein inti dan polimerase yang akan disusun untuk membentuk nukleokapsid yang menggunakan RNA sebagai cetakan. Nah, untai negatif genom virus itu dihasilkan melalui proses transkripsi balik, lalu disintetis menjadi DNA positif dan dibungkus ke dalam retikulum endoplasma dan disekresikan sebagai keturunan dan kembali ke nukleus untuk pelepasan DNA sirkular tertutup. Nah, sel yang terinfeksi itu akan mengeluarkan antigen inti dan selubung hepatitis B, yang dimana itu akan meningkatkan toleransi imun dan infeksi menetap. Nah, untuk obat dari hepatitis B itu ada eh, entecavir, lamivudin, adefovir, telbifudin, dan tenofovir. Yang dimana obat-obat ini berfungsi sebagai dengan cara menghambat fungsi polimerase virus hepatitis B dengan bersaing dengan substrat alami untuk dimasukkan ke dalam untai DNA yang sedang terselubung sehingga menghambat transkripsi balik dari sintesis DNA virus. Kemudian kita akan membahas obat selanjutnya yaitu hepatitis C. Nah, inilah hepatitis C.
Nah, untuk hepatitis C itu, dia itu akan masuk ke hepatosit. Nah, bisa kita lihat di sini, ini adalah virus ah, hepatitis C. Dia akan masuk melalui endositosis yang dimediasi reseptor. Setelah fusi membran dan pelepasan selubung, RNA virus itu, RNA virus untai tunggal positif itu akan dilepaskan ke sitosol, lalu diangkut ke retikulum endoplasma kasar untuk sebagai cetakan sintesis poliprotein virus. Nah, setelah disintesis, poliprotein virus itu akan diproses oleh protease eh, seperti NS3 dan juga NS4. Ini bisa kita lihat di sini. NS3 atau NS4. Yang dimana itu akan berfungsi menghasilkan protein matang yang membentuk kompleks dan memulai replikasi. Nah, ada dua protein penting sebagai target obat hepatitis C, yaitu ada eh, NGSA dan juga NGSB. Nah, NGSA itu yang mengatur replikasi RNA virus hepatitis C, sedangkan NS5B itu yang sebagai polimerase RNA dependen yang banyak salinan RNA positif. Nah, RNA yang baru direplikasi itu diselubungi di antara membran yang berasal dari tetesan lipid dan retikulum endoplasma, lalu dilepaskan dari sel yang terinfeksi melalui eksositosis. Nah, untuk obat-obat antivirus hepatitis C ini ada tiga, yaitu NS3 atau NS4 protease inhibitor, yang dimana obat ini menghambat NS3 atau NS4. Contohnya itu ada boceprevir, vicraprevir, grazoprevir, paraceprevir, cineprevir, telaprevir, foxylaprevir. Kemudian yang kedua ada NS5A inhibitors. Contohnya itu adalah daclitavir, elbasavir, ledipasir yang bisa kita lihat di sini. Yang dimana obat ini menghambat eh, NS5A. Kemudian ada NS5B yang bisa dilihat di sini. Contohnya itu adalah dalsabuvir, sofosbuvir, dan berbagai obat-obat lainnya. Nah, ada satu obat lagi, yaitu buatan manusia, yaitu interferon, dengan yang dimana itu bekerja dengan mengganggu kemampuan virus untuk menginfeksi sel dan mengganggu sintesis virus. Yang ini, jadi dia itu akan mengganggu kemampuan virus untuk menginfeksi sel dan mengganggu sintesis virus. Contohnya itu adalah peginterferon alpha 2A atau 2B. Contohnya itu adalah ribavirin, di mana ini merupakan obat yang juga dapat digunakan untuk anti hepatitis. Baiklah, kita akan lanjut ke obat antivirus yang terakhir, yaitu untuk obat herpes. Di sini ada herpes. Sebentar. Oke. Nah, jadi untuk virus herpes ini, selama replikasi DNA, pertama-tama nukleotida ini eh, akan difosfolitasi atau disebut juga dengan proses penambahan gugus fosfat menjadi bentuk trifosfat aktifnya. Misalnya timidin, dia akan disintesis menjadi monofosfat dan disintesis kembali menjadi difosfat dan disintesis lagi menjadi trifosfat. Nah, selanjutnya, sebentar. Nah, selanjutnya, virus herpes ini mempunyai sejumlah sistem enzim yang unik untuk mendorong atau mendukung reaksi, yaitu enzim timidin kinase yang memfosforilisasi timidin menjadi monofosfat. Nah, enzim timidin kinase ini mengenali obat anti herpes yang secara struktural itu menyerupai nukleosida guanosine, di mana obat ini meliputi, ada di sini kita bisa lihat,
Valaciclovir, aciclovir. Jadi mana obat ini menghasilkan eh, produk polimerase dengan dimasukkan ke dalam RNA obat anti herpes penyerapan. Kemudian yang kedua ada valganciclovir dan ciclovir. Yang di mana obat ini merupakan trifosfat untuk enzim DNA polimerase virus. Oh maaf, saya jelaskan kembali. Jadi untuk obatnya itu ada yang pertama valaciclovir dan aciclovir. Yang di mana obat ini menghasilkan substrat trifosfat untuk enzim DNA polimerase virus. Yang di mana produk trifosfat ini kemudian menghambat DNA polimerase dengan bersaing dengan nukleotida alami. Dan akhirnya dimasukkan ke DNA yang sedang memanjang sehingga penghentian rantai obat anti herpes lainnya. Fungsinya untuk meningkatkan penyerapan. Nah, ada dua obat lainnya yaitu ada valganciclovir, ganciclovir, kemudian ada famiclovir dan penciclovir. Nah, demikianlah yang dapat saya jelaskan mengenai eh, obat obat antivirus yang dimana tadi ada empat obat yang saya jelaskan. Yang pertama ada influenza, HIV, hepatitis, dan herpes. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.